Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua akan mempresentasikan tugas 6 kami, rencana zon yaitu yang berjudul Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat yang beranggotakan dengan saya sendiri Ilham Rizky Nur dengan NIM 1193.091 dan rekan saya. Dengan saya Agi Fatar Jasa dengan NIM 1193043. Pertama-tama yaitu pengertian dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat atau yang biasa disingkat dengan Kalbar merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang berada di Kepulauan Kalimantan. Dengan ibu kota atau pusat pemerintahnya berada di Kota Pontianak. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat sendiri yaitu 147.307 km persegi. Kalimantan Barat merupakan provinsi terluas keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Kalimantan Barat berbatasan dengan negara Malaysia, yaitu Malaysia bagian Sarawak. Walaupun sebagian kecil dari wilayah Kalimantan Barat merupakan perairan laut, akan tetapi Kalimantan Barat memiliki puluhan pulau besar dan kecil, di mana pulau kecil tersebut sebagiannya tidak berpenghuni, yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Next. Saya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu wilayah pesisir, yaitu wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Selanjutnya, apa itu pulau kecil? Pulau kecil merupakan pulau dengan luas yang lebih kecil atau sama dengan 2000 km persegi, yang beserta kesatuan ekosistemnya. Sedangkan pulau-pulau kecil merupakan kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya. Yang ketiga, apa itu zona? Zona adalah yang di sini ruang penggunaannya yang disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya. Lalu yang keempat ada rencana zonasi. Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Lalu ada juga apa itu kawasan? Kawasan di sini adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria. Lalu ada yang terakhir itu pengelolaan wilayah pesisir. Apa itu pengelolaan wilayah pesisir? Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintahan dan pemerintahan daerah, antar ekosistem darat dan laut, serta antar ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai tujuan. Tujuan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah Kalimantan Barat yaitu bertujuan untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Next, yang selanjutnya fungsi rencana zonasi. Fungsi rencana zonasi ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah Kalimantan Barat. Yang kedua, dasar pemanfaatan ruang dari sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah Kalimantan Barat. Yang ketiga, dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah Kalimantan Barat. Dan yang keempat, acuan dan rujukan konflik penyelesaian pemanfaatan ruang di perairan laut, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil di daerah Kalimantan Barat. Baik, terdapat juga kawasan pemanfaatan umumnya, yaitu ada 5. Yang pertama ada zona pariwisata, zona pelabuhan, zona hutan mangrove, zona perikanan tangkap, dan zona perikanan budidaya. Dalam perda kami terdapat 5 zona tersebut, di mana di sini kami mengambil contoh zona pariwisatanya yaitu di Pantai Pasir Panjang, zona pelabuhannya di Pelabuhan Dwi Kora Pontianak, terus lalu zona hutan mangrove-nya yaitu hutan mangrove Setapuk Besar, zona perikanan tangkapnya perikanan tangkap daerah Pemangkat, dan juga yang terakhir zona perikanan budidaya yaitu kami mengambil contoh di Tambak Pulau Lemukutan. Next.
Nah, ini merupakan gambar dari zona pariwisata, yaitu Pantai Pasir Panjang. Dapat dilihat di gambar, terdapat area berwarna kuning transparan yang dimana area tersebut merupakan area inti dari Pantai Pasir Panjang tersebut. Next. Nah, ini yang kedua ada zona pelabuhan di Ukara di Pontianak, sama halnya dengan pariwisata tadi. Zona area berwarna kuning transparan ini merupakan area inti dari pelabuhan Dwi Ukara Pontianak. Next. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai zona hutan mangrove, di mana kami mengambil zona hutan mangrove setapuk besar di daerah Kalimantan Barat. Seperti di gambar, zona yang berwarna kuning transparan itu merupakan zona hutan mangrove setapuk besar. Nah, untuk selanjutnya mengenai zona perikanan tangkap, kami mengambil zona perikanan tangkap di daerah Pemangkat. Seperti dalam gambar, zona yang transparan itu merupakan zona inti dari zona perikanan tangkap. Dan yang terakhir mengenai zona perikanan budidaya, di mana kami mengambil zona perikanan budidaya itu di tambak Pulau Lemukutan. Seperti dalam gambar, zona yang berwarna kuning itu merupakan zona inti dari tambak Pulau Lemukutan daerah Kalimantan Barat. Baik, selanjutnya terdapat hak masyarakat dalam perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang pertama itu masyarakat berhak untuk mengetahui rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil di daerahnya, lalu memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi izin lokasi dan atau izin pengelolaan. Yang ketiga, memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang keempat, masyarakat berhak memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lalu selanjutnya, masyarakat berhak mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah. Dan yang terakhir, masyarakat berhak mengajukan peninjauan kembali izin yang telah ditetapkan dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah kepada pejabat yang berwenang. Baik, sekiranya segitu saja yang dapat kami berdua sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya Ilham Rizky Nur dan rekan saya Agi Fatara Jasa izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.